Perkenalkan, nama saya David Firmansyah dengan NIM 21971010106. Di sini saya akan memaparkan materi tentang apa itu AI dan AI di dalam game football. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Desi karena telah membantu kelompok kami dalam mengerjakan tugas akhir ini. Dan saya juga berterima kasih kepada kelompok saya karena mengerjakan tugas ini sampai selesai. Sebelum masuk ke pembahasan apa itu AI, kita harus mengetahui dulu dasar-dasarnya seperti bagaimana data bisa menjadi informasi. Data adalah fakta yang masih mentah dan tidak ditujukan untuk siapapun. Diproses menjadi informasi. Informasi sendiri adalah fakta yang sudah jelas tujuannya dan ada manfaat bagi si penerima. Informasi yang relevan dan ditindaklanjutkan menjadi pengetahuan. Pengetahuan adalah fakta atau kondisi mengetahui sesuatu dengan familiar yang diperoleh dari suatu pengalaman atau asosiasi. Contohnya, jika data nilai mata kuliah E, maka informasinya tidak lulus dan pengetahuannya harus mengulang semester depan atau SP. Contohnya lagi, jika data hari ini sedang hujan, maka informasinya adalah ruang kelas dingin dan pengetahuan mahasiswa yang kedinginan membawa jaket. Bentuk pengetahuan ada dua, yaitu pengetahuan eksplisit dan pengetahuan tersembunyi. Pengetahuan eksplisit sendiri adalah pengetahuan yang sudah terpampang jelas dan sudah tertera, contohnya seperti yang ada di buku, yang ada di internet, dan lain-lain. Pengetahuan tersembunyi adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia yang berbeda-beda dan berdasarkan pengalamannya masing-masing. Lalu epistemologi, cabang dari ilmu filsafat yang membahas tentang teori pengetahuan, seperti teori filosofi dari Aristoteles, Plato, dan lain-lain. Pengetahuan priori adalah pengetahuan yang nilai benar atau salahnya sudah ditentukan sebelumnya. Jika pengetahuan posteriori adalah pengetahuan yang nilai benar atau salahnya ditentukan setelah pernyataan atau setelahnya. Lalu kategori pengetahuan: pengetahuan prosedural, pengetahuan deklaratif, pengetahuan tesit. Pengetahuan prosedural seperti namanya, prosedur pengetahuan yang memaparkan cara untuk melakukan sesuatu, seperti cara membuat layangan, seperti cara membuat nasi goreng, seperti cara membuat martabak. Lalu pengetahuan deklaratif, pengetahuan yang mempunyai nilai benar atau salah, seperti rumus matematika, seperti rumus fisika, dan lain-lain. Lalu pengetahuan tesit, pengetahuan yang tidak bisa diekspresikan oleh kata-kata. Pengetahuan ini jika ingin diajarkan biasanya sambil dipraktekkan langsung, seperti cara bernapas, cara memegang sendok, cara berjalan, dan lain-lain. Lalu lanjut ke pengetahuan di sistem pakar. Sistem pakar sendiri adalah suatu sistem komputer yang bisa meniru seorang pakar. Komponen utama yang harus ada dalam sistem pakar yaitu basic pengetahuan, berisi semua fakta, ide, hubungan, aturan dari suatu domain permasalahan. Hal terpenting dari basic pengetahuan adalah kualitas informasi yang dikandungnya dan tentunya selalu up to date dan dijaga untuk selalu mutakhir. Mesin inferensi ini adalah otak dalam sistem pakar ini. Data dari basis pengetahuan diterima dan diproses oleh mesin inferensi untuk menghasilkan informasi atau keputusan. Lalu user interface, nah ini sebagai tampilannya, desainnya, juga untuk merepresentasikan pengetahuan basisnya. Bagaimana sistem cerdas menangkap pengetahuan? Diinputkan melalui sensor suhu, cahaya, suara, dan lain-lain.
lalu diproses menjadi informasi dan ditarik kesimpulan menggunakan algoritma sistem cerdas seperti forward chaining, backward chaining, AHP, rumus matematika, operasi bilangan. Lalu outputnya adalah hasil dari proses yang melibatkan algoritma sistem cerdas. Knowledge management atau manajemen pengetahuan. Definisinya adalah kumpulan perangkat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan membagikan pengertian dan pengalaman. Di dalam knowledge management yang paling berperan menurut kami adalah peran manusia dari CKO dan aset intelektual. Aset intelektual akan dikumpulkan dan CKO akan bertanggung jawab untuk memaksimalkan aset yang dimiliki oleh perusahaan itu, sehingga manajemen pengetahuan bisa maksimal karena aset pengetahuan dialirkan atau dikelola secara efektif. Siklus manajemen pengetahuan, yaitu pengetahuan diciptakan dan ditangkap, dikelola, dan disebar dan dialirkan, tentunya juga disimpan di sebuah repositori perusahaan. Sistem temu balik informasi menyediakan arsitektur perusahaan di mana sistem itu dibangun. Sistem manajemen pengetahuan dikembangkan dengan 3 satuan teknologi, komunikasi, kolaborasi, dan tempat penyimpanan. Lalu teknologi komunikasi mengizinkan para pengguna untuk mengakses pengetahuan yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya, terutama dengan pakar. Teknologi kolaborasi menyediakan cara untuk melakukan kerja kelompok. Kelompok dapat bekerja bersama-sama pada dokumen bersama pada waktu yang sama maupun di waktu yang berbeda. Lalu kita lanjut ke AI, sebuah teknologi yang memungkinkan suatu mesin bisa bekerja menyerupai manusia. Tujuan AI yaitu 1. Untuk menyelesaikan masalah dan meniru kerja manusia. 2. Untuk mengetahui cara kerja otak manusia. Lalu AI history, yaitu permainan catur dan Turing test. Turing test adalah tes yang dilakukan apakah suatu sistem sudah tergolong sebagai AI atau belum. Dan sejarahnya ada pembuat permainan catur yang bahkan bisa mengalahkan juara dunia catur kala itu. Lalu ke metode AI. Metode AI merupakan piranti data mining yang bermanfaat yang meliputi elisitasi pengetahuan terotomatisasi dari sumber-sumber lainnya. Sistem pakar, suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru seorang pakar. Agen cerdas, sistem perangkat lunak yang mempelajari bagaimana cara pengguna bekerja dan menyediakan bantuan dalam tugas sehari-hari. Jaringan saraf, sebuah teknologi yang berparadigma pada proses informasi yang menirukan sebuah sistem syaraf biologi yang sama seperti otak. Fusilogi atau logika fusi, teknik atau metode yang dipakai untuk mengatasi hal yang tidak pasti antara iya atau tidak. Yang termasuk dalam kategori AI adalah expert system atau sistem pakar, adalah sistem yang meniru seorang pakar. Lalu natural processing language dan speech recognition adalah kecerdasan yang dibuat untuk memahami bahasa manusia. Robotika dan sensor sistem, AI yang dibuat untuk membantu manusia bahkan bisa menggantikan fungsi manusia. Lalu computer vision adalah cabang AI yang memiliki kecerdasan seperti pendeteksi wajah misalnya. Lalu proses rancang bangun atau proses rancangan membuat sistem pakar. Pengetahuan dari pakar divalidasi terlebih dahulu apakah sudah bisa diterima secara rasional. Jika sudah valid, maka pengetahuan direpresentasikan ke pengetahuan basis. Jika proses akuisisi selesai,
Knowledge base akan masih harus dijustifikasi terlebih dahulu, lalu disimpulkan. Lalu metode representasi. Ada jaringan semantik. Jaringan semantik dibangun oleh Mr. Quillian sebagai model memori manusia. Metode representasi ini menggunakan not-not yang dihubungkan oleh garis. Lalu frame digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan stereotipe atau pengetahuan yang didasarkan kepada karakteristik yang sudah dikenal merupakan pengalaman masa lalu. Frame berupa kumpulan slot-slot yang merupakan atribut untuk mendeskripsikan pengetahuan berupa kejadian, lokasi, situasi, ataupun elemen-elemen lain. Frame digunakan untuk representasi pengetahuan deklaratif. Aturan reproduksi sering digunakan untuk merumuskan pengetahuan pada sistem pakar. Variasi formalnya Pekusnor form. Metalanguage untuk mendefinisikan sintaks bahasa. Grammar adalah sekumpulan aturan reproduksi yang lengkap dan tidak ambigu untuk bahasa yang spesifik. Logika, bentuk representasi pengetahuan yang paling tua. Proses menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang telah ada. Lalu lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari masing-masing representasi pengetahuan. Manfaat dari aturan produksi: sintaks sederhana, mudah dimengerti, interpreter sederhana, sangat modular, fleksibel. Lalu kerugiannya ada hierarki sulit, tidak efisien untuk sistem besar. Tidak semua pengetahuan dapat dinyatakan sebagai aturan. Buruk dalam merepresentasikan pengetahuan deskriptif terstruktur. Kelebihan dari jaringan semantik: hierarki mudah diikuti, asosiasi mudah dilacak, fleksibel. Kerugiannya, arti yang diletakkan ke not mungkin ambigu, penanganan eksepsi sulit untuk memprogram. Lalu frame dan logical formal. Frame manfaatnya kekuatan ekspresif, mudah menyusun slot untuk properti dan hubungan baru, mudah membuat prosedur khusus, mudah menyertakan informasi default dan mendeteksi nilai yang hilang. Kerugiannya sulit diprogram, sulit untuk inferensi, kurangnya perangkat lunak yang murah. Manfaat dari logika formal: penggunaan kata ditekankan secara bebas, jaminan bahwa hanya konsekuensi valid yang ditekankan. Kerugiannya terpisahnya representasi dan pengolahan, tidak efisien dan set data yang besar, sangat lambat dalam basis pengetahuan besar. Lalu konsep GMAI. Konsep GMAI ada 4, yaitu movement. Movement adalah pergerakan karakter yang digerakkan oleh player atau AI. Lalu pathfinding. Pathfinding adalah cara AI untuk menentukan sebuah rute. Lalu decision. Decision adalah cara AI untuk menentukan sebuah keputusan. Lalu tactical and strategy adalah cara AI dalam menentukan strategi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep game AI yang ada di game football. Saya akan menjelaskan movement pada video AI melawan AI. Kita lihat karakter yang digerakkan oleh AI bisa berlari, mengoper, dan menendang. Di sini juga terdapat pathfinding di mana AI menentukan rute mereka sesuai dengan kemana arah bola pergi. Lalu konsep game AI yang selanjutnya adalah decision. Decision di mana AI bisa
memilih antara dua pilihan. Dari video ini kita bisa melihat Mbappe yang mengoper ke Neymar. Neymar bisa memilih untuk tidak mengoper dan menggiring sendiri dan menendang. Lalu konsep game AI yang selanjutnya adalah taktik dan strategi. Di sini terjadi pergantian pemain. Dari kasus pergantian pemain, saya melihat adanya strategi di sini. Pemain diganti dengan melewati kondisi-kondisi seperti pemain yang sudah cedera dengan pertimbangan apakah pemain pengganti bisa lebih baik dari pemain yang cedera atau tidak. Selain konsep game AI pada game football seperti movement, pathfinding, decision, dan strategi, saya juga menjelaskan bagaimana aturan permainan sepak bola yang diakuisisikan ke AI wasit. Saya mengambil contoh saat pelanggaran. Di sini wasit menentukan itu pelanggaran. Itu berarti wasit memvalidasi bahwa itu benar, itu adalah pelanggaran. Dari mana AI wasit tahu bahwa itu sebuah pelanggaran? Artinya itu adalah sebuah pengetahuan dari pakar yang diakuisisikan ke AI wasit. Di sini juga ada video pelanggaran yang menurut saya pelanggaran, tapi wasitnya tidak memvalidasi bahwa itu adalah sebuah pelanggaran. Nah, saat merebut bola itu menurut saya terjadi pelanggaran, tetapi AI wasit tidak memvalidasi bahwa itu benar. Melihat karakter bermain yang seperti manusia, kami sekelompok menyimpulkan bahwa metode AI yang digunakan adalah agen cerdas. Kesimpulan kami diperkuat dengan adanya blog seorang Milanisti dan Movie Geek. Dan definisi dari agen cerdas itu sendiri adalah agen yang dapat bertindak sesuai lingkungan sehingga agen dapat meniru layaknya manusia. Agen meniru manusia seperti menendang, mencetak gol, mempertahankan bola, mengoper, berlari, menggiring bola, menggocek lawan, dan menyundul. Lalu lanjut ke metode representasi. Di sini sudah jelas bahwa yang direpresentasikan adalah sistem karakter dari pemain depan. Seperti menyerang atau kembali dan bertahan. Dalam menyerang ada juga namanya menggiring, menendang, mengoper, dan diteruskan dalam fase-fase seperti gambar berikut. Selanjutnya adalah bentuk pengetahuan pada game football. Di sini saya hanya memaparkan contohnya saja. Dan pengetahuan yang saya paparkan adalah pengetahuan eksplisit, tacit knowledge, pengetahuan posteriori, dan pengetahuan priori. Contoh dari pengetahuan eksplisit adalah seperti aturan pelanggaran dan data pemain. Lalu contoh dari tacit knowledge seperti pengetahuan berlari, menyundul, dan melompat. Contoh dari pengetahuan posteriori adalah jersey dari setiap tim. Dan contoh pengetahuan priorinya adalah pemain yang berjumlah 11 orang dan ketentuan aturan dalam pelanggaran. Sekian, terima kasih.